بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran akhlak ya. Ini kelas 7 ya. Pelajaran akhlak ya, silahkan dibuka muqarrarnya ya, di buku adab, yaitu adab dan akhlak yang kelas 7 yang warna pink ya, warna merah muda. Lihat halaman 1. Namun sebelum masuk pelajaran pertama, yaitu adab menuntut ilmu, marilah kita belajar urgensi dari akhlak ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu li utammima salihal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Yaitu riwayat hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad ya. Jadi ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW salah satunya diutus di dunia yaitu menyempurnakan akhlak ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, inna min habbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang bagus akhlaknya di antara kalian ya. Hadis Tirmidzi dihasankan oleh Syalbani ya. Pada hadis ini menjelaskan bahwasanya akhlak kedudukannya sangat mulia. Jadi disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang berakhlak mulia maka pada hari kiamat akan berdekatan dengan tempat duduknya dengan Rasulullah SAW. Bahkan dengan akhlak yang mulia seseorang bisa menyamakan kedudukannya, derajatnya dengan orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal mu'minuna la yudriku bi husni khulqihi darajata sha'imil qa'imi. Sesungguhnya innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'imi. Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat ketika berakhlak mulia, akan mencapai derajat seperti orang yang puasa dan sholat. Jadi orang yang berakhlak mulia itu akan meraih derajatnya dengan orang yang berpuasa dan sholat ya. Maksudnya apa? Jadi seseorang kelihatannya tidak sholat malam, tidak pernah puasa, tapi akhlaknya baik, maka derajatnya akan menyamainya ya. Jadi ini ya, inilah yang menjadikan kita bersemangat untuk berakhlak mulia. Jadi dengan berakhlak mulia maka akan menyamakan ya, kedudukan dengan orang yang sholat dan orang yang berpuasa. Dengan semakin kokohnya akidah dan keimanan seseorang, seharusnya semakin baik pula akhlaknya. Dengan bertambah ilmu akidah dan imannya, bertambah luhur pula akhlaknya. Jadi secara umum untuk berakhlak mulia itu butuh ilmu ya. Kalau ditanya apakah akhlak dulu atau ilmu dulu? Ilmu dulu. Jadi orang yang punya ilmu maka dia akan mendapatkan ilmu akhlak ya. Jadi bagaimana adab pada Rasulullah, bagaimana menasihati orang, bagaimana makan. Jadi dengan belajar hadis Rasulullah maka kita juga belajar akhlak dari Rasulullah SAW.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, a'malul mu'min imanan wa ahsanahumul khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rawahu Tirmidzi yang disahihkan oleh Syalbani. Di hadis ini menjelaskan bahwasanya kesempurnaan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghasilkan akhlak yang baik. Ya. Jadi seseorang, ya, orang berilmu, namun akhlaknya jelek, maka dia akan sulit berdakwah. Rasulullah SAW pertama kali dakwah di Mekah apa? Dengan perangainya, dengan akhlak yang mulia. Ini adalah salah satu titik bagaimana orang percaya dengan kita. Orang berilmu, ya, tapi akhlaknya jelek dengan orang lain, maka orang akan menjauh. Ya. Orang akan menjauh dan tidak akan mendengarkannya. Jadi untuk berdakwah, modal pertama adalah akhlak yang mulia. Ya. Tentunya orang berakhlak ini harus berilmu dulu, ya. Ya. Jadi ini tidak bisa terpisah, ya. Ya. Kadang-kadang orang berakhlak ada yang tidak berilmu. Ini ada. Jadi mereka berakhlak dengan kebiasaan. Dia hanya sopan santun di masyarakat, ya. Seperti orang yang berjalan menunduk ketika ada orang terhormat atau pejabat datang, dia membungkuk-bungkuk jalannya. Ini adalah kesopanan yang bertentangan dengan syariat. Jadi yang dimaksud di sini adalah akhlak yang sesuai dengan ilmu. Jadi kalau kita bertemu orang cukup mengucapkan salam, berjabat tangan, ya. Tapi kalau bungkuk-bungkuk tidak ada dalam Islam seperti itu. Maka orang yang berakhlak itu juga harus belajar dengan ilmu. Orang yang berilmu maka terpancar ilmunya, ya, dengan akhlak yang mulia. Ya, kita sekarang masuk ke materi, yaitu bab 1 tentang bab adab menuntut ilmu. Silahkan dibuka muqarrarnya, yaitu halaman 1. Ada beberapa bab menuntut ilmu yang kita akan bacakan dan selalu kita jelaskan. Yang pertama yaitu ikhlas. Jadi dalam belajar itu niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mengetahui tentang keutamaan dan pentingnya ilmu syara'. Ilmu syar'i, syara' itu ilmu syar'i. Jadi harus mengetahui keutamaan, ya. Utamaannya apa? Ya. Nah, barang siapa yang menempuh untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan dalam ke surganya. Ya. Jadi keutamaan menuntut ilmu adalah supaya apa? Menjadikan kita lebih dimudahkan masuk surga. Nah, man yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dipahamkan agama. Ya, itu. Jadi kalau kita belajar agama ini berarti kita dikehendaki Allah menjadi orang baik. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah agar diberi taufik dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya ditambah ilmu kita. Berdoa kepada Allah Ta'ala, minta hidayah terus pada Allah Ta'ala supaya kita dimudahkan dalam belajar, dan termasuk supaya kita dimudahkan belajar yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi maksiat, ya. Yang keempat itu bersemangat untuk bersafari dalam menuntut ilmu, ya. Ini maksudnya apa? Kita semangat, ya, bersafari, ya, perjalanan dalam menuntut ilmu. Jadi kalian mungkin berasal dari luar Boyolali, kalian harus semangat. Kita lihat Imam Bukhari berjalan, ya, antara negara ke negara lain, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Ya, mungkin saudara kita, mereka yang belajar ke jamiah, kan, ya, mereka semangat ke luar negeri untuk apa? Menuntut ilmu, ke Yaman dan lain-lain.
Kemudian yang keenam adalah jika seseorang terlambat dalam menghadiri majelis ilmu, maka lebih baik baginya untuk tidak mengucapkan salam jika hal tersebut bisa mengganggu perjalanan majelis. Namun jika memberikan pengaruh apapun, maka mengucapkan salam adalah sunnah. Jadi ketika kita masuk majelis taklim, maka kalau salam kita mengganggu, nggak usah salam ya. Jadi ketika orang banyak nanti kita salam terus menjawab semua, nah, jadi suasananya kurang nyaman ya. Kemudian 7, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya seorang lelaki bertanya kepadaku, aku ingin menuntut ilmu tapi ibuku mencegahku untuk mewujudkan keinginanku. Dia ingin agar aku menyibukkan diri dengan berdagang. Beliau menjawab, hendaklah dia tetap tinggal di rumahnya dan di kampung halamannya, serta janganlah kamu meninggalkan menuntut ilmu ya. Pada poin 7 ini menjelaskan bahwasanya ketika seseorang terhalang restu dari orang tua, maka lebih baik belajar di rumah semampunya ya. Jadi tetap orang tua diutamakan, makanya ridho orang tua itu penting. Jadi sebelum belajar izin dulu ya. Tapi kalau memang ya terpaksa karena keadaan orang tua yang sudah tua atau lain-lain, terpaksa tidak mau beri izin, maka kalian lebih baik belajar sesuai dengan keinginan orang tua dulu ya. Tapi jangan meninggalkan menuntut ilmu, maka insya Allah akan dibuka. Maksudnya apa? Tetap di sekitar kita mungkin ada ya majelis ilmu yang baik juga ya. Kemudian yang poin ke-8 tidak beramal dengan ilmu adalah sebab hilangnya barokah ilmu. Jadi orang yang tidak beramal dengan ilmu maka akan dihilangkan barokah ilmunya ya. Allah mengecam kelakuan ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu keliru, bukan poin 9. Itu artinya, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwasanya kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dari Imam Ahmad menceritakan bahwa beliau berkata, tidaklah aku menulis sebuah hadis dari Nabi kecuali aku telah mengamalkannya. Ini lihat Imam Ahmad. Jadi ketika mendapatkan hadis, Imam Ahmad ini juga berkelana seperti Imam Bukhari, dia berkeliling dunia untuk mencari hadis Rasulullah SAW ya. Jadi dia menelusuri sanadnya apakah sahih atau tidak. Dan yang menakjubkan adalah ketika beliau mendapatkan satu hadis, berusaha mengamalkan satu kali ya. Misalkan ya, yang ke-10 yaitu merasa rugi dengan kehilangan para ulama yang semasa dengan dirinya, mentauladani adab dan akhlak mereka. Al-Khulal meriwayatkan tentang akhlak Imam Ahmad dari Ibrahim, menceritakan mereka jika mendatangi seorang untuk menuntut ilmu darinya, mereka terlebih dahulu melihat pada sholatnya, sifat dan penampilannya, barulah kemudian mereka menimba ilmu darinya. Dari A'mas, ia berkata, mereka generasi salaf belajar dari orang yang faqih segala sesuatu, bahkan mereka cara memakai pakaian dan sandal. Jadi perlu sekali belajar itu dengan mulazamah, itu seperti itu. Jadi memperhatikan ustadznya, baik dari pakaian dan segalanya. Jadi mereka ya dalam belajar itu tidak hanya pelajaran di kelas, namun juga kesehariannya. Bagaimana ustadz lakukan ketika sholat, bagaimana ustadz lakukan ketika wudu, cara berbicara. Jadi belajar itu secara menyeluruh, tidak hanya pelajaran yang di kelas saja ya. Makanya perlu mondok ya. Dengan kita berada di pondok, maka akan mengetahui ustadznya bagaimana cara bermuamalah atau cara hidupnya ya. Demikian pada materi ini kita sampai ke poin 10 dan insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan mendatang ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya.
dan silahkan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.